step pertama apa yang harus dilakukan ini supaya anak muda sekarang ini mungkin cara melawannya tadi dengan pemahaman Islam. Ya, bagaimana kemudian kita bisa melawan arus itu? Oke. Ya, tentu dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Barat. Berarti kebijakan yang sekarang apakah tidak beres atau belum beres atau seperti apa Ustaz? Saya pikir ini banyak catatan. Oke. Nah, pada saat Rasulullah itu hijrah, itu ternyata terdapat banyak sekali para pemuda. Nah, jadi ini generasi-generasi ya, anak cucunya kemudian lahirlah sosok Maud Al-Fatih. Itu diawali dari sosok-sosok yang salah satunya itu adalah kisah Osman Bey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radio Ar-Rahman Channel, berkhidmat untuk umat. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ramadi Pansyah. Hari ini titelnya sebagai host dan tulisannya juga sebagai Pimret ya, Pimret, pimpinan redaksi. Mudah-mudahan tidak takabur dengan status itu, karena status itu hanya titipan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di podcast ANI Ar-Rahman Channel, yaitu bersama Ustadz Agus Riyadi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. bi khair. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Okay. By the way Ustadz, ini kayaknya lagi sibuk nih beberapa waktu ini nih. Ada beberapa kegiatan yang luar biasa. Karena Ustadz Agus ini sebagai kepala sekolah, betul Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustadz Agus, hari ini temanya kita terkait dengan remaja Ustadz. Nah, qadarullah kan Ustadz ini statusnya sebagai pimpinan daripada SMA IT Ar-Rahman Banjarbaru atau sebagai kepala sekolah ya. Betul. Nah Ustadz Agus sendiri bagaimana rasanya? Nah, Ustadz Agus bagaimana rasanya nih sebagai pimpinan anak-anak muda di zaman sekarang? Apa bedanya saat antara anak muda zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman kita dulu ya, bukan zaman Bahari ini. Oke, silakan Dad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Norman yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar di Ar-Rahman Channel, berbicara tentang kondisi remaja begitu ya, dan kondisi yang dulu dan sekarang. Ya alhamdulillah, saya di tahun ke-7 ya di SMA IT Ar-Rahman. Berarti udah 7 tahun Ustadz ya? Sudah 7 tahun. Ya alhamdulillah, nggak terasa ya. Masya Allah ya. Dan memang Ustadz Norman begini, ketika kita membahas remaja, fenomena remaja ini kan sebetulnya istilah ini dikenal di dunia barat seperti itu ya, penamaannya itu, nomenklaturnya. Dan memang kalau kita berbicara tentang remaja, mencari apa sih makna remaja itu sendiri, sebetulnya remaja itu adalah kisaran usia antar beberapa literatur yang saya baca itu antar 12 sampai 20 tahunan begitu. Ya ada beberapa sih sumber-sumber literatur yang saya pelajari seperti itu. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi menarik ya. Bagaimana kondisi remaja dulu, seperti mungkin kita yang pernah mengalami ya. Alhamdulillah ini Ustadz Norman sudah bukan remaja lagi nampaknya ya, gitu ya. Saya juga generasi milenial katanya kita. Iya, generasi milenial seperti itu. Dan melihat dari perkembangan remaja hari ini, memang ada beberapa faktor. Ya, kalau saya jawab pertanyaan secara singkat, sebetulnya ketika ditanya perbedaan remaja dahulu dan sekarang, itu saya simpulkan itu berbeda. Ya, berbeda seperti apa dan apa penyebabnya gitu. Ya, saya jawab berbeda dan penyebabnya karena ada beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama adalah faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu. Perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan gimana nih maksudnya nih? Baik. Silakan Zat. Nah, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini bagian belakangnya penting, gitu. teknologi. Oke, begitu. siap.
Oke, ketika kita di zaman mungkin 10-20 tahun yang lalu, kita dibesarkan barangkali oleh pola pendidikan, pengetahuan yang itu berbasis kepada guru ya, Betul. sekolah seperti itu, dan akses internet, akses digital itu sangat terbatas. Berbeda dengan hari ini. Ya remaja-remaja hari ini banyak sekali mendapatkan sumber-sumber informasi itu dengan mudah. Betul. Sebagai contoh, kemarin saya mengikuti pelatihan, salah satu materinya itu adalah bagaimana membuat dokumen itu berbasis AI. Tadi Ustadz Torman ada menyampaikan AI juga, tapi bukan AI ini ya, bukan ya. Kita Ar-Rahman and Insan Rahman podcast. Oke, lanjut Sat. Ya, AI yang dimaksud ini adalah artificial intelligence ya. Ternyata kecerdasan buatan kalau dalam bahasa Indonesia, dan itu ternyata sangat mudah sekali kita meminta dokumen atau membuat dokumen dengan menggunakan AI itu. Nah ini satu hal yang kita itu berbeda sekali. Kalau dulu saya itu membuat beragam dokumen pendidikan, Ustadz Norman itu lama waktunya. Ya, kalau Mungkin sekarang, ya kalau mau serius itu ya 1-2 hari selesai gitu. betul. Kalau sekarang itu hitungan menit bahkan hitungan detik itu bisa ya dengan AI tadi. Nah tentu ini adalah satu perkembangan yang saya pikir tidak bisa kemudian kita abaikan begitu saja. Ya dan teknologi ini semakin hari ya semakin masif, semakin masuk ke remaja kita. Kemudian yang kedua, sedikitnya ada 2 ya saya melihat itu. Yang kedua adalah pola pendidikan. Ya pola pendidikan bagaimana dulu, mungkin Ustadz Norman ingat ya, kalau saya pribadi juga pernah merasakan bahwasanya kita dibesarkan itu, kalau saya melihat ada konten-konten itu, kita tuh katanya dididik dari akademi penggaris panjang. Paham Ustadz Norman? Dipukul. Iya. Hari Jumat biasanya gitu ya, ketika Atau kapur tulis melayang. kapur tulis, kemudian Zaman sekarang nanti ditangkap menghapus. Zat. Masya Allah. Nah itu catatan bagi kita Iya, gitu ya oke. sebagai pendidik gitu. Saya ingat sekali gitu ya. Alhamdulillah saya belum pernah kena bedak penghapus ya. Tapi sering atau beberapa kali itu kena apa itu rotan itu ya ke tangan kita, plek gitu, gara-gara kita tidak memotong kuku hari Jumat. Betul. Sesimpel itu gitu. Nah kalau hari ini ya, jadi saya pelajari Ustadz Norman, ada undang-undang gitu ya, ada aturan itu yang tentang bullying gitu, atau mungkin klasifikasi pelecehan. Ya misalnya pelecehan itu, saya misalnya guru laki-laki, kemudian ada guru ada siswa perempuan gitu. Saya tarik bajunya sedikit, kemudian ini ya mungkin karena apa gitu ya, saya tarik bajunya sedikit, kemudian perempuan tersebut, siswi tersebut itu tidak suka, kemudian dia melaporkan. Gitu. Maka itu sudah kena kategori Masuk. pelecehan. Kena HAM berarti ya? Ya, dan saya lihat itu banyak sekali konten-konten guru-guru itu yang mengeluhkan ya, ya mengeluhkan beragam kebijakan-kebijakan pendidikan hari ini yang ya bagaimana kita bisa mendidik generasi gitu. Kalau misalnya kondisinya sedikit-sedikit kita juga dikenakan pasal seperti itu. Nah, dari sedikitnya ada 2 Ustadz Toman faktor yang menyebabkan menurut saya remaja hari ini berbeda dengan remaja kita dulu. Ya, kita kan kadang itu ya kalau kita kena hukuman nih di sekolah, ya boro-boro berani kita ngadu ke orang tua. Itu ditambahin sama orang tua, betul nggak ya? Iya betul. Kalau perlu dibawa ke rumah dipukul sekalian. Ya itu loh. Disuruh Dan, guru. ya kita kebanyakan seperti betul. itu fenomena yang terjadi. Artinya memang orang tua betul-betul masih ya mempercayakan gitu ya pendidikan ini kepada guru, dan ya silakan kalau yang penting dididik seperti itu. Nggak masalah dengan fisik seperti itu. Nah itu kita dulu seperti itu gitu saudara. Oke, siap. Kalau boleh curhat Ustadz Agus, dulu waktu kelas 6 SD pernah juga guru itu mukul tangan mungkin seperti ini mukulnya. Tok. Karena apa? Karena dulu nulisnya, kalau saya itu nulisnya tangan kiri. Setelah dipukul tangan kiri ini, akhirnya berkat jasa guru kelas 6 itu, sekarang bisa nulis tangan kanan. Nah, berarti pukulan itu tidak semestinya jelek seperti itu, tinggal persepsi kita. Betul. Tapi ini menarik Ustadz Agus ya, artinya memang sekarang perubahan paradigma murid ya, sedikit-sedikit melapor dan gurunya itu kena tangkap,
beberapa waktu ini kan juga ada guru yang kategorinya dilaporkan ke polisi. Sebetulnya polisinya sendiri katanya yang melaporkan ya, anak polisi maksudnya ya. Iya. Nah, sehingga fenomena apa yang terjadi di zaman sekarang ini sehingga anak muda sekarang ini secara mental lemah gitu, Ustaz Agus. Apa-apa lapor, tapi lapornya guru yang dilaporkan sehingga guru itu dilaporkan ke polisi atau ke Badan HAM. Itu fenomena apa yang terjadi saat ini, Ustaz Agus? Baik. Yang pertama, saya membaca beberapa literatur ya tentang kesehatan mental seperti itu. Dan ternyata remaja hari ini ternyata mereka banyak sering depresi gitu, sering stres. Bukan gila, Ustaz Agus ya? Bukan. Oke. Kalau gila itu beda lagi. Stres ya, Ya, stresnya. stres Oke, gitu oke. ya. Nah, penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya ini adalah salah satu faktornya itu adalah dia banyak mendapatkan berbagai informasi yang itu kemudian dia tidak filter, dia tidak saring gitu. Nah, dengan banyaknya konsumsi baik itu melalui sosial media maupun informasi person ya, mulut ke mulut seperti itu, dia menyebabkan sedikit-sedikit memang remaja hari ini itu tertekan ya akibat banyaknya pertentangan pemikiran yang barangkali oleh mereka seperti itu. Dan ini yang menyebabkan saya pikir kita harus punya solusi ya. Remaja hari ini tidak boleh dibawa arus dan terbawa arus ya, tidak boleh terbawa arus dan dibawa oleh arus itu sendiri itu, karena memang saya pikir pergeseran itu jauh sekali, Ustadz Norman. Tadi ya kalau kita berbicara tentang pola pendidikan barangkali yang diajarkan oleh guru-guru kita zaman dulu berbeda dengan hari ini. Ya termasuk juga mohon maaf saya sedikit membuka ya atau sedikit kemudian memflashback mengingat kembali bagaimana kemudian kondisi kriminalitas yang terjadi baik itu kemudian pelaku maupun korban. Ini banyak sekali, Ustadz Norman, yang saya baca kemudian yang saya dengarkan yang kemudian kita simak bersama. Ya tahun ini saja itu cukup banyak terjadi kekerasan terhadap remaja. Ya kekerasan korban berarti. Gitu kita melihat ya kasus baru-baru ini ya bahkan sampai ke ranah mohon maaf nih asusila sekalipun. Ya ini cukup menyedihkan sekali bagi kita. Ya sebagai seorang guru, kemudian sebagai orang awam, orang pendidik, kemudian sebagai kita sebagai mungkin ada yang sebagai orang awam gitu, sangat menyedihkan sekali kondisi hari ini. Karena memang arus globalisasi pemahaman-pemahaman yang itu mereka tidak saring, kemudian mereka belum cukup untuk mencerna itu, kemudian mereka itu menerima itu semua ya sehingga berbagai informasi tadi membuat mereka sendiri itu drop dengan ya mental tadi sedikit-sedikit barangkali mungkin update status begitu ya, betul. itu sana kemari Galau gitu kan lah. ini memang fenomena gitu ya, fenomena dan ya semestinya tidak bisa seperti itu gitu. Islam sudah mengatur itu semuanya begitu, Ustaz Norman. Oke, by the way ini Ustaz Agus ya kita memperuncing lagi nih pertanyaan tadi. Berarti ini salahnya salah di mana kalau kita salah-salahan nih Ustaz ya? Karena kan remaja ini dampak lah sekarang ya, dampak daripada mungkin dari sistem ya. Apakah aturan pemerintahnya atau misalnya gurunya yang memang belum bisa mendidik atau siswanya yang human error ini Ustaz Agus? Baik, kalau kita berbicara tentang kondisi remaja, kemudian kita kaitkan lagi dengan beragam kasus atau kriminalitas yang terjadi di dunia remaja hari ini memang cukup banyak sekali, gitu ya, banyak sekali. Dan mengapa itu semua salah siapa kan? Iya, kita mungkin nggak cari siapa yang salah ya, Ya. tapi kira-kira ini latar belakangnya seperti apa? Oke, Gitu. kita coba mengurai ya, Sat. Kita mencoba mengurai kondisi atau problematika remaja hari ini. Ya kalau kita melihat tadi saya mungkin meneruskan gitu ya. Remaja hari ini rentan terkena stres, kemudian bahkan menjadi korban, bahkan menjadi pelaku. Itu banyak sekali. Ya baru-baru ini mungkin yang viral sekali yang ya nauzubillah ya terjadi di kalangan pendidik ya, maupun asusila lah, tindakan asusila yang terjadi antara guru dan murid itu sangat mengiris hati kita sekali, sangat menyedihkan sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Nah kan seperti itu.
Nah, saya lihat semua berawal daripada sistem sosial. Sistem sosial. Oke. Ya, hubungan mengatur antara masyarakat. Ya, baik itu lapisan pendidikan, nah, itu kan semuanya gitu. Betul. Bagaimana kemudian pola pendidikan kita ini diatur. Ya, satu itu karena memang sistem sosial. Kita menerima konsumsi pengetahuan, pemahaman itu tentu melalui beragam channel atau kemudian beragam informasi. Nah, anak-anak kita, anak-anak muda kita itu kebanyakan, kalau dulu mungkin zaman kita Ustaz Norman, itu informasi itu kebanyakan dari TV gitu ya. Betul. Nah, TV kita nonton Hari Ahad. Hari Ahad pagi itu biasanya apa? Morokocan ya? flashback lagi. Oke. Ya pokoknya Ahad itu paling ditunggu-tunggu tuh. Oke. Gitu. Nah, selain kita kemudian konsumsi kartun-kartun ya, itu kemudian kita juga melihat itu mungkin 10-20 tahun yang lalu itu sinetron, tayangan-tayangan itu sudah menampilkan bagaimana anak-anak muda yang berseragam putih abu-abu itu sudah berpacaran dan seterusnya. Itu 10-20 tahun yang lalu. Fenomena ini bergeser Ustaz Norman. Barangkali 10 tahun yang lalu bajunya itu sudah mulai berubah di sinetron itu. Bajunya bukan lagi putih abu-abu Ustaz Norman. Tapi putih biru, bahkan putih merah. Paham ya maksud saya? Nah, artinya ini, ya Allah, anak-anak kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak benar seperti ini. Nah, itu kan adopsinya dari mana? Ya dari sistem sosial ala barat. Ini menarik nih ala barat nih. Dipertajam Ustaz Agus. Maksudnya ala barat gimana ini ya? Harus berarti ala Islam atau ala gimana nih? Tentu kalau gitu. Ala timur, ala barat. Lanjut Ustaz. Ya, pendidikan ala barat gitu ya. Dan ini kan yang barangkali anak-anak kita atau pemuda-pemuda kita hari ini konsumsi ya, dengan berbagai macam konten-konten. Mereka bisa melihat bagaimana kehidupan orang barat, bagaimana tren, fashion, stylenya mereka. Berarti kiblatnya intinya ke barat sudah ini sekarang ya? Kiblatnya itu sebagian besar bersumber dari barat. Bagaimana berpakaian, style berpakaian, kemudian bagaimana bahkan style berbicara. Ya mohon maaf, banyak sekali anak-anak muda kita, terutama yang saya lihat itu di platform gamers itu yang suka main game saat. Nah, itu ketika kalimat-kalimat makian gitu yang keluar dari mulut mereka tuh kalimat-kalimat makian. Mohon maaf, kayak kebun binatang gitu isinya. Betul. Nah, itu kan jadi sesama binatang saling menyapa gitu ya. Betul sekali. Ya jadi padahal bukan binatang ya. Ya betul. Ini yang saya sangat sayangkan sekali, bahwasanya anak-anak kita yang mestinya, kita ini kan orang timur teman-teman, beradab ketimuran. Orang luar ke tempat kita, orang barat ke tempat kita. Kenapa senang ke tempat kita? Karena memang budaya timur, orangnya katanya sopan santun, orangnya beradab. Nah, namun ketika kita melihat arus pemuda hari ini, globalisasi, sekularisasi pemuda hari ini pemuda kita sudah mulai bergeser. Ya, dari tadi fashion, pakaian yang nyeleneh kan gitu ya. Kalau saya lihat konten-konten remaja-remaja itu tuh, ya Allah, sedih sekali. Itu. Bahkan untuk rukun iman saja, rukun Islam saja mereka nggak hafal. Padahal itu setiap hari barangkali waktu 20 tahun yang lalu kita udah belajar di TPA, itu udah hafal gitu, udah khotam gitu. Tapi anak-anak muda zaman sekarang, terutama di kota-kota besar itu krisis kepribadian, krisis akhlak, adab seperti itu dengan kondisi hari ini. Seperti itu Norman. Berarti sistem sosial yang dibangun di barat sekarang ini sistem sekularisme mungkin Zat ya bahasanya ya. Nah, bagaimana menangani sistem sekularisme ini Zat? Baik. Kira-kira menurut Ustaz Agus ini. Nah, kita menarik kisah gitu ya, seperti bagaimana dari sistem sekularisme, pemisahan antara agama dan kehidupan. Sekularisme itu apa dulu? Sekularisme ada pemisahan pemahaman. Ya, standar mereka adalah bagaimana kemudian agama dan kehidupan itu dipisah. Nah, ini juga anak-anak muda kita mengkonsumsi ini secara tidak langsung, tidak sadar mungkin, tidak sadar mereka seperti itu. Oh, ini urusan dibom tapi nggak sadar gitu ya. Betul ya, urusan ibadah itu di masjid saja. Itu nggak perlu ngomongin Islam itu di lapangan, nggak perlu ngomongin Islam itu di tempat-tempat umum gitu. Nah, ini
awalnya dari situ ya, bagaimana anak-anak muda kita dibom tadi ya, dalam tanda kutip seperti itu, kemudian betul. diracuni oleh pemikiran-pemikiran barat, sehingga kemudian secara tidak langsung itu betul-betul merubah mindset mereka Betul. ya, merusak pemikiran mereka. Dan ini menjadi hal yang sangat penting sekali kita pahami semuanya, bahwa ini arus globalisasi begitu kuat. Namanya pemahaman arus globalisasi itu nggak bisa kemudian kita cegah, Ustaz. Media yang begitu masif di luar sana masuk ke Indonesia itu nggak bisa kita cegah. Satu-satunya cara adalah bagaimana kemudian kita membuat atau kemudian menjadikan sekularisme tadi sebagai tandingan atau lawan daripada itu. Oke. Nah, itu kan berarti harus melawan arus. Ibarat ikan itu berenang, ada arus dari hulu ya. Kemudian ya kita berjalan melewati arus gitu. Dari hilir seperti itu. Berat. Ya berat, cuman itulah caranya kita. Nah, bagaimana kemudian kita membangun Melawannya dengan apa nih? melawannya? Kita? Nah, itu nggak Oke. perlu kita bikin konsep sendiri, Oke. kemudian nggak perlu kemudian kita bikin lagi, nggak. Oke. Islam sudah sangat jelas mengatur Oke, seperti Masya itu, Allah. saudara. Nah, ini terkait dengan sistem Islam yang melawan arus barat nih seperti apa saat remaja kita nih? Kalau bahasa sekarang tuh namanya dicekoki ya. Dicek. Nah, oke. sekarang dicekoki kan berarti ala-ala barat nih. Betul. Kata Ustadz Agus tadi. Artinya pemikiran-pemikiran sekularisme itu sekarang tertanam di dalam anak muda sekarang Iya. atau di remaja sekarang. Nah, sekarang bagaimana saat kita kembali memberikan pemahaman atau mencokoki ya bahasa sekarang mungkin ya kepada anak muda itu pemahaman Islam itu, Ustaz. Baik. Apa yang step pertama apa yang harus dilakukan ini supaya anak muda sekarang ini mungkin cara melawannya tadi dengan pemahaman Islam. Oke, silakan, Ustaz. Iya. Oke. Tadi kita berbicara tentang melawan arus gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa melawan arus itu? Ya, Oke. tentu dengan pemahaman yang berbeda, pemahaman yang berbeda dengan pemahaman barat. Nah, itu gak perlu lagi kita bikin karena sudah ada tutorialnya kalau kata orang sekarang Oke. itu. Udah ada panduannya, Ustaz. Ya, bahwa Islam ternyata mengatur tentang sistem pergaulan dalam Islam itu sendiri. Ya, kita bisa melihat gitu bagaimana contoh Rasulullah dan kemudian umat-umat yang terdahulu kemudian membangun sistem pergaulan itu. Dan satu hal yang penting, Ustaz Norman, pada hari ini ya, kalau kita berbicara hari ini ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menanamkan kepribadian Islam itu, karena ini yang menurut saya ini yang paling ampuh ya, melawan atau menandingi dari peradaban barat yang sudah sekuler tadi, yang sudah sekularisme tadi ya, dengan pemahaman-pemahaman yang tadi. Dan penting juga, ini penting, dan saya sering menemui banyak sekali orang tua siswa itu yang ketika kita berbicara, berdiskusi gitu tentang problematika remaja hari ini, itu banyak sekali yang berharap pentingnya lingkungan, Ustaz. Nah, lingkungan. Ya, circle kalau kata anak muda zaman sekarang itu, circle yang baik. Bagaimana lingkungan ini dibangun? Kalau di Ar-Rahman insya Allah bagus ya, Ustaz, ya. Insya Allah. Insya Allah. Seperti Oke, itu. lanjut, Ustaz. Jadi salah satu ustadz yang cukup terkenal gitu menyampaikan kepada, ya, mengingat kembali gitu. Ada kata beliau itu ada 3 pilar ya, untuk kalau saya boleh contoh di dalam sistem sosial seperti itu. Ya, pilar untuk menjaga sistem sosial ini agar tidak rusak. Yang pertama itu adalah ketakwaan individu. Nah, Ketakwaan individu. ketakwaan individu. Oke. Saat ketakwaan individu artinya person to person remaja, person to person kita. Ya mungkin ya sebagai bukan remaja lagi ya, tetapi itu penting juga gitu. Nah, kalau kontennya remaja, berarti ketakwaan individu remaja itu sendiri. Ketakwaan individu itu harus dibangun Oke. ya, dengan akhlaknya, dengan akidah yang kuat, dengan kemudian pola pikir akliyah, kemudian pola sikap nafsiyah yang kuat, agar kemudian bisa berjalan di atas bumi ini dengan kuat, dengan iman yang kokoh. Itu yang pertama, Ustaz. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah tadi yang saya spill di awal. Oke. Bukan di awal sih, baru saja, lingkungan ya, ketakwaan masyarakat atau kemudian lingkungan yang kondusif. Oke. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah aturan daripada
negara atau sistem yang membawahi itu semua. Ya, kalau negara sifatnya memaksa seperti itu mau tidak mau, seperti kita menggunakan helm. Ya nggak mungkin kan kita dari Banjarmasin ke Banjarbaru naik motor, ya kita harus pakai helm. Kemarin itu ada sudah yang aturannya. ketangkap gara-gara nggak pakai helm di Nggak pakai Banjarbaru. helm, ya berarti Bundaran nekat. Palem saat Agus. Masya Tahu Allah. mungkin ya. Iya, Kalau ada itu- banyak yang ketangkap. Itu nekat itu. Karena tadi tidak mengikuti aturan. Tidak mengikuti Oke, aturan. lanjut Sar. Oke. Harus mengikuti aturan. Jadi setidaknya ada 3 pilar penting itu agar kemudian menjaga anak-anak muda kita, mereka punya pemahaman pribadi atau kemudian ketakwaan pribadi, ketakwaan individu, kemudian mereka punya lingkungan yang mendukung, saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian dalam meluruskan daripada kesalahan-kesalahannya, kemudian yang ketiga itu adalah aturan yang kokoh dari negara itu Masya Allah, sendiri. insya Allah permasalahan-permasalahan remaja ini bisa terselesaikan dengan Islam itu sendiri, Ustaz Agus ya. Betul, Artinya bisa melawan arus daripada sekularisme tadi. Betul. Ustaz Agus bisa diminum dulu, Ustaz. Kayaknya agak ngos-ngosan juga nih kita minum dulu. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang remaja ada apa namanya? Kejadian terbaru. Apa itu Kejadian ini tanggal 28 bulan 10 2024 di wilayah Bali. Beritanya seperti ini, Ustaz Agus. Seorang buruh proyek atas nama Wahyu Cahyono, umur 28 tahun, ditusuk oleh teman kerjanya Hmm. yang berinisial F. Umurnya 17 tahun yang nusuk ini. 17 tahun ya. Betul. Penyebabnya adalah F ini kesal tidak diberikan uang 50.000. Nah, katanya penusukan ini terjadi di daerah Bedeng, proyek Subak, Munduh, Tegeh, Banjar Tigas, Desa Mekar, Buana, Abian Semel, Badung, Sabtu, tanggal 26 bulan 10 malam hari. Baru aja berarti ini. Baru aja. Nah ini luar biasa, artinya pemuda itu hanya karena 50.000 Saling bacok gitu ya. atau saling dia nusuk temennya ini umurnya 28 tahun tadi. Nah ini fenomena-fenomena ini mungkin udah sering terjadi. Kalau ini yang terbaru, Ustaz Agus. Nah ini fenomena ini apakah juga latar belakangnya karena sistem atau seperti apa, Ustaz Agus? Baik. Tadi Ustadz Norman menyampaikan itu hanya satu Ustadz dari sekian ribu kasus Oke. yang dialami oleh remaja kita hari ini. Bahkan saya mendapatkan data penting itu dari badan tertinggi bahkan dunia itu UNICEF tentang angka kriminalitas. Ternyata angka kriminalitas dari tahun ke tahun Ustadz Norman itu meningkat. Trennya itu Why ya? meningkat. Pertanyaannya why? Kenapa nih? Kenapa kan gitu ya? Ini satu hal yang apa ya? Bisa dibilang mengiris hati kita. Ya, tidak hanya di Indonesia, Ustaz, tapi juga di dunia. Artinya why tadi? Kenapa? Begitu. Nah, tadi satu kasus yang tadi yang antum sampaikan bahwasanya memang mengapa ini bisa terjadi? Ini kan memang sistem tadi, sistem sosial. Apa sih yang kemudian mereka perdebatkan hanya 50.000? 50.000 padahal. Iya, bahkan saya pernah dengar itu kasus yang hanya nggak dikasih uang ini, uang parkir gitu. 2.000, 3.000 rupiah bacok-bacokan itu. Yang ngeri sekali kondisi. Nyawa ya taruhannya. Nyawa, begitu. Ya, nah ini yang saya tadi sampaikan bahwasanya memang faktor sosial, ketakwaan tadi. Coba kalau misalnya yang di sana orang bertakwa, kayaknya nggak mungkin terjadi. Ya mereka kemudian punya ketakwaan pribadi, individu yang kokoh itu, kayak saya mungkin mereka tidak terjadi. Tapi bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu, karena bisa jadi orang baik itu bisa jadi korban. Ustaz. Oke. Ya, misalnya tadi orang mabuk ya, mohon maaf nih orang mabuk jalan-jalan gitu. Tiba-tiba orang baik, orang solih gitu ya, pulang dari masjid habis sholat, itu tiba-tiba korban dibacok dan seterusnya. Gitu. Nah ini kan tadi perlu pilar yang kedua, pilar lingkungan sosial yang mengingatkan, lingkungan yang baik, dan tentu tadi aturan. Nah ini yang menurut saya kita perlu bahas lebih jauh lagi. Kenapa sih kok anak muda dengan tadi baik itu korban maupun pelaku? Betul. Nah ini satu dari sekian kasus yang perlu kita
amati, bahkan perlu kemudian kita kaji, perlu kemudian kita antisipasi, terutama para pemilik kebijakan. Nah, Nah, oke. penting ini Oke. gitu ya. Seperti itu Ustaz Norman. Balik kebijakan. Berarti kebijakan yang sekarang apakah tidak beres atau belum beres atau seperti apa Ustaz ini? Saya pikir ini banyak catatan. Oke. Nah, itu kan makanya kita kalau dalam program itu kan ada ini ya, ada 4 tahapan. Yang Oke. pertama itu adalah apa? Kita planning, perencanaan, kemudian yang kedua implementasi, yang ketiga itu sudah dilaksanakan, kita evaluasi. Nah, kemudian yang terakhir tindak lanjut. Saya pikir poin ketiga dan poin keempat ini penting, dievaluasi. Oke. Apa sih yang bermasalah? Ya, Kemudian apa sih yang terjadi kok bisa seperti itu? Baru kemudian diambil langkah tindak lanjutnya. Terutama para pemilik kebijakan. Betul. Kalau kemudian kita di sekolah, maka semisal ada permasalahan di sekolah, berarti kita harus menyelesaikan itu kan gitu. Tindak lanjutnya apa sih? Apa sih yang bisa kita evaluasi? Oh, ternyata mungkin kontrol kita kurang nih. Oh, kita tambah kontrolnya. Itu tindak lanjut. Nah, Oke. saya pikir seperti itu. Berarti kurikulum yang dibangun sekarang kelihatannya belum terlalu signifikan juga untuk merubah akhlak seseorang ini saja. Betul. Artinya anak-anak kok bisa sampai seperti ini. Padahal Indonesia ini kalau tidak salah menurut informasi, kalau masalah keuangan itu tidak bermasalah Ustaz Agus. Tapi masalah ekonomi nih ya, nanti di-spill-spillnya di lain waktu Ustaz. Namun pada faktanya ini ya, anak muda sekarang mencari uang 50.000 aja kok sangat sulit, sampai bacok-bacokan. Betul. Itu satu fenomena juga di Indonesia ini. Apa sih masalahnya kita itu kok sangat sulit mencari uang, sampai 50.000 aja kok bacok-bacokan. Oke, nanti kita spill berikutnya. Ustaz Agus. Ini berarti ada episode berikutnya. Oke, terkait dengan ekonomi ini ya. Oke, Ustaz Agus, selanjutnya ini ya, ada pertanyaan dari para netizen kalau sekarang ya. Kenapa ya anak-anak sekarang itu sangat senang membuli, katanya seperti itu. Oke. Sebenarnya kasus bully membuli ini Ustaz itu sudah ada Betul. sejak mungkin zaman kapan ya. Itu ya. Kasus ini sebenarnya banyak gitu. Nah, tapi kok kenapa hari ini banyak gitu? Viral. Karena memang pengaruh sosial media. Kalau dulu kita bully membuli, itu mungkin Ustaz Norman ingat tuh. Satu aib bagi kita kalau nama orang tua kita itu teman kita tahu. Betul. Nah, itu kita sering diberi gelar sebagaimana nama orang tua kita. Betul. Nah, itu kan satu, sebenarnya itu kasus bully gitu. Cuman kan kita dulu ya barangkali tidak ada yang memviralkan karena memang bukan zaman sosmed, belum ada teknologi yang masif seperti sekarang. Pada hari ini kita melihat bagaimana kasus pembulian itu begitu masif ya, begitu besar dan bahkan di viral gitu, sedikit-sedikit viral gitu ya, sedikit-sedikit kemudian lapor dan seterusnya. Nah, saya pikir ini kalau memang kasus pembulian itu memang sudah dari dulu ada. Cuman kok sekarang akhir-akhir ini kok besar sekali karena memang itu pengaruh daripada sosial media, pengaruh Lebih daripada mudah teknologi. untuk diakses ya. Betul, seperti itu. Share di grup-grup keluarga gitu ya, beda lagi itu pandangan insight-nya begini. Nah, akhirnya kemudian ya banyak itu share lagi ke sana kemari. Belum tahu itu faktanya seperti itu, Betul. apakah hoax atau kemudian betul seperti itu. Tapi memang kalau pembulian saya lihat itu ya itu beragam. Kalau hari ini ya saya lihat cukup beragam. Apalagi tadi dengan pengaruh sosial media, bahkan bisa jadi pelecehan bukan hanya terjadi secara langsung Ustaz Norman, tapi juga di dunia maya seseorang itu bisa melakukan pelecehan. Ya, body shaming misalnya. Nah, itu kan menambah lagi kasus pembulian tadi yang tadi antum sampaikan. Seperti itu, Ustaz. Berarti memang kasus bully membuli ini sebetulnya sudah lama terjadi. Betul. Tapi karena sekarang aksesnya lebih mudah untuk diakses, seperti media sosial dan lain-lain, sehingga kasus bully ini naik ke permukaan gitu. Betul. Kalau kita megang handphone itu Nokia 1100, ya mungkin itu internet juga bisa diakses. Yang gitu kita ya. cuman bisa telepon,an gitu ya. Dan itu pun nggak bisa lama-lama Iya, tuh. betul. Habis pulsa. Betul, karena harus paketan pulsa. Kalau sekarang paket internet, dulu paket pulsa ya. Betul. Oke, Ustaz Agus, bisa nggak Ustaz Agus menspilkan nih saat remaja zaman Rasulullah? Betul. Apakah bisa kita seperti zaman Rasulullah yang sekitar 13 sampai 14 abad berjaya ya. Islam ini kan udah berjaya luar biasa beberapa abad. Nah, kira-kira bisa nggak remaja saat ini kembali seperti remaja seperti zaman Rasulullah SAW? Baik, Ustaz Norman. Kita selalu mencari literatur, kita selalu mencari
fakta, kita selalu mencari kisah yang kita sebagai seorang muslim tentu berakar daripada yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi disampaikan bahwasanya bagaimana sih kondisi zaman Rasul ya untuk pemuda-pemuda. Nah, kita sering merayakan hijrahnya Rasulullah, ya pergantian tahun. Betul. Seperti itu. Nah, ternyata pada saat Rasulullah itu hijrah, itu ternyata terdapat banyak sekali para pemuda yang membersamai beliau. Pemuda itu ya, Pemuda, bukan yang tua-tua bukan ya. baby boomers 40-50 Ya, tahun. kalau bukan. sekarang kan yang ke masjid itu umur 40 yang udah bau tanah katanya baru ke masjid. Kalau Iya. dulu para pemuda berarti Para ya. pemuda Masya yang Allah. membersamai Rasulullah tak kala Rasulullah hijrah. Oke. Ya, saya sebut nama Zubair bin Awam Masya Allah. yang dijamin oleh Rasulullah 10 sahabat yang dijamin masuk Nah, surga. siapa itu, Sat? Nah, tadi Zubair bin Awam. Ceritakan, Sat, siapa itu? Ini kalau saya ceritakan ini nih. Oke, spill dikit aja. Oke, saya spill sebagian gitu Oke. ya. Kemudian siapa lagi yang sering dengar oleh kita gitu ya, Bilal bin Rabah. Oke. Ya, bagaimana Rasulullah sangat mencintai Bilal, dan memang sebagai contoh ya, role model bagaimana Rasulullah itu Islam mengajarkan tidak ada istilah rasis. Ya, Bilal bin Rabah berasal dari suku Afrika yang berkulit gelap gitu, dan menjadi yang kata Rasulullah itu terompahnya Bilal itu sudah sampai di pintu surga. Ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Oke. penakluk Persia. Tak kala Oke. kemudian Rasulullah hijrah. Kalau sekarang Persia tuh Persia itu sekarang Iran, Irak. Irak ya. Iya, Oke. seperti itu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini membersamai beliau ketika bersama Rasulullah ketika beliau hijrah. Kemudian Ammar bin Yasir, ya termasuk ya yang muda ya, Umar bin Khattab itu waktu itu beliau masih cukup muda, masih pemuda seperti itu. Nah, ini menarik, Ustaz. Zaman Rasulullah ini adalah zaman, ya saya pikir ini menjadi role model kita. Ya, bagaimana contoh yang valid, contoh yang betul, contoh yang baik, bahwasanya memang ini mereka harus mencontoh mereka ini yang mengabdikan masa mudanya. Saya lupa lagi satu, Ustaz. Mus'ab bin Umair, Ustaz. Ya, oke. Mus'ab bin Umair itu kan yang kata sejarah itu tuh kalau wajahnya itu disandingkan Rasulullah tuh bagaikan pinang dibelah dua, mirip Masya Allah. sekali seperti itu. Nah, ini kalau Mus'ab bin Umair itu waktu itu muda sekali. Beliau waktu itu masih muda, bahkan kan kalau kita dengar sejarah itu, sirah itu apa seperti ini ya, ketika kemudian orang tuanya, ibunya melarang untuk kemudian beralih kepada agama Islam, maka dengan tegasnya mengatakan, ibu, kalau ibu punya 10 nyawa, ibu kemudian satu persatu itu cabut nyawa itu di depanku, maka aku tidak akan meninggalkan dari agama Rasulullah ini. Masya Allah. Itu saking kuatnya Keimanan pemuda tersebut. Bahkan saking ininya gitu, saking kuatnya tadi Mus'ab bin Umair yang itu kalau kata gadis-gadis Mekah, Ustaz, itu ulang tanda kutip ya, tergila-gila sekali dengan Mus'ab bin Umair. Saking gantengnya mungkin Saking ya. gantengnya itu tadi. Kalau di sini ada gak ya ganteng-ganteng? Ya, seperti itu. Itu contoh pemuda yang saya pikir itu ya harus menjadi role model untuk kita, harus menjadi contoh bagi kita semua, seperti itu. Itu jadi zaman Rasulullah. Oke, Masya Allah. Jadi untuk pemuda itu artinya sudah menemani sosok yang kita sekarang jadikan teladan. Seperti tadi Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab. Ana punya buku, Sat, Apa kitab sahabat, 9 jilid. Masya Allah, 9 jam. Seluruhnya full bahasa Arab. Masya Allah. Sengaja dibeli supaya bisa tadi mudah-mudahan bisa mencontoh anak-anak, nanti bisa mencontoh anak-anak Ar-Rahman khususnya, juga anak-anak yang sudah kami didik juga, anak kami berdua, anak dan istri. Mudah-mudahan bisa mencontoh Insya Allah, Rasulullah, mudah-mudahan jadi anak yang mencontoh soleh-solehah amin, ya. para sahabat. Oke, kalau di-spill sedikit Ustaz Agus. Kalau di Ar-Rahman gimana nih Ustaz? Apakah sudah seperti di zaman Rasul kita mendidiknya ini, remaja kita ini, atau seperti apa saat ini kalau di Ar-Rahman sendiri itu Ustaz? Baik, jadi begini Ustaz Norman, kita di Ar-Rahman, kita
merupakan sebuah lembaga pendidikan ya, Betul. yang memberikan mereka pengajaran 24 jam, pembinaan pengajaran ya, memfasilitasi mereka untuk kemudian mencintai ilmu. Nah, itu kan di Ar-Rahman sendiri memang kita membuat satu kurikulum yang itu salah satu referensinya adalah kurikulum berbasis Islam. Bahwasanya memang kalau berkenaan dengan mereka, kita memberikan motivasi kepada mereka remaja, karena kan tidak bisa kita pungkiri teman, mereka adalah remaja hari ini sebagaimana remaja di luar. Usia, kemudian fisik mereka. Ya, sehingga kemudian ketika kita memberikan materi, ketika kemudian memberikan pendidikan, taskib, pembinaan kepada mereka, ya kita harus bisa memberikan semacam gambaran. Oh gini loh, anak muda di luar sana. Nah, antum jangan seperti ini ya. Ini contoh negatif misalnya. Seperti itu. Dan kita combine, kita kemudian bandingkan dengan Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah membina para pemuda-pemuda tadi, memberikan mereka cerita-cerita hikmah, memberikan kemudian mereka motivasi. Salah satu yang sering dan saya suka sekali memotivasi anak-anak itu adalah, ini menjadi contoh juga Ustaz Muhammad, dan saya kelupaan tadi. Kalau tadi zaman Rasulullah. Nah, ini adalah 1453. Kita mungkin tahu ya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ini Ustaz Agus harus cerita nih habis ini ya. Oke, sedikit saja dia. Oke, di spill juga nih. Oke. Muhammad Al-Fatih itu punya dua guru yang luar biasa, Ustaz. Yang pertama itu adalah Syekh Ahmad Al-Qurani. Ya, kemudian Syekh A.A. Syamsuddin. Ya, dua orang syekh yang dulu kalau kekhilafan Utsmani memang mereka itu biasanya Ustadz sultan atau khalifah-khalifah pada masa itu mereka minta didik khusus ya. Anak-anak beliau itu dididik khusus oleh guru-guru terbaik pada zamannya. Nah, ini diberikan kepada dua orang syekh yang luar biasa yang begitu alim ya, Syekh A. Syamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani. Nah, ini menariknya pembelajaran yang diberikan oleh Syekh A. Syamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani itu ketika kemudian Muhammad Al-Fatih diserahkan, Muhammad Al-Fatih kecil yang waktu itu dia cukup dalam tanda kutip ya, cukup usil begitu, ya cukup jahil. Ya, anak-anak umur berapa tuh Ustaz? Kisarannya tuh? Kalau saya pernah baca itu sekitar usia 10 tahun, 7 sampai 10 tahun, saya lupa tepatnya seperti itu. Itu kan usil-usilnya lah kalau anak-anak zaman sekarang seperti itu. Nah, apa yang pertama kali diberikan pendidikan gitu ya, shock terapi ternyata Ustaz. Itu berupa apa? Berupa rotan pukulan gitu ya. Pukulan yang itu jangankan Muhammad Al-Fatih sendiri, orang tuanya juga udah terkejut gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Syekh A. Syamsuddin? Saya tidak memandang siapapun yang saya didik. Ini adalah murid saya. Apakah itu petinggi sultan atau tidak? Karena pendidikan itu dimulai daripada adab dulu, kemudian dibetulkan itu. Lalu kemudian betul-betul kalau dibilang anak zaman sekarang itu shock terapi. Dan kemudian lahirlah sosok Muhammad Al-Fatih. Satu lagi Ustaz. Ini boleh, dua juga nggak masalah saya. Ya. Muhammad Al-Fatih itu ada pendiri kekhilafan pertama, Osman I. Ya, Osman I. Di mana tuh Ustaz? Nah, itu sekitar kalau ya artinya Turki saat pendiri kekhilafahan Utsmani pertama. Kalau dulu namanya ini ya. Daerah Konstantinopel ya seperti namanya itu. ya. Ini ada satu guru yang luar biasa. Osman itu kan bisa kalau itu pendiri kekhilafahan Turki. Nah, beliau punya satu guru yang luar biasa namanya Syekh Edebali. Ya, Syekh Edebali itu adalah sanatnya itu sampai kepada bukan sanat, silsilah beliau itu sampai kepada Rasulullah. Jadi guru yang spesial begitu. Ya, guru yang spesial yang kemudian beliau memberikan pendidikan yang luar biasa pada satu momen. Osman pertama ini itu tertidur dalam pencariannya menuntut ilmu. Lagi nuntut ilmu ini istirahat lah kalau kita bilang sekarang, jam istirahat itu tertidur Ustaz. Beliau bermimpi, Osman tadi yang masih kecil ini bermimpi kemudian muncul di dada Syekh Edebali itu sebulan sabit. Ya, ini folklore Ustaz, ini cerita di Turki berkembang sangat masif sekali ya, berkembang cerita-cerita ini luar biasa gitu. Nah, dari dada Syekh Edebali ini kemudian masuklah ke dadanya si Osman Bey tadi. Nah, kemudian muncul pohon yang besar yang di sana di bawahnya itu ada 4
pegunungan dan 4 sungai. Ini kalau di-spill panjang ya. Oke, Tapi sedikit nggak saja apa, saya ini sampaikan nggak ya, gitu. Nah, kemudian singkat cerita muncullah tadi gambaran peradaban-peradaban besar di dalamnya. Ya, peradaban-peradaban besar di dalamnya yang kemudian menuju kepada satu titik, Ustaz. Satu titik itulah yang sekarang atau yang dulu itu disebut Konstantinopel. Oke. Itu ternyata cita-cita Konstantinopel bukan pada generasi Muhammad Al-Fatih, tapi dari generasi Rasulullah kemudian diturunkan. Dan kabar gembira itu didapat melalui Osman B bin Ertugrul. Jadi menarik sekali ini. Nah, kemudian tiba-tiba terbangun si Osman tadi yang kecil tadi, kemudian dia bercerita kepada Syekh Ede Bali tadi. Wahai guru, saya bermimpi seperti ini. Nah, namanya guru yang soleh, Ustaz. Oke. Itu sudah bisa membaca mimpi ini. Apa kata Syekh Ede Bali? Ini anak akan menjadi orang yang besar. Bukan maksudnya besar badannya. Bukan. Okay. Tapi akan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang hebat. Nah, ini pintar juga saya Balo namanya saya, Masya Allah. Ya, beliau sangat ini ya, akhirnya kemudian dinikahkan dengan putri beliau sendiri gitu ya. Ya, jadi kemudian kalau disambung cerita pernikahannya panjang lagi ya. Tadi sampai generasi Muhammad Al-Fatih, Ustaz. Nah, jadi ini generasi ya, anak cucunya kemudian lahirlah sosok Muhammad Al-Fatih. Itu diawali dari sosok-sosok yang salah satunya itu adalah kisah Osman B ya bin Ertugrul tadi. Seperti itu, Ustaz. Kalau terkait dengan sejarah ini menarik ya. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habisnya. Mungkin kalau kita safar jalan-jalan itu dari sini ke Tanjung mungkin sekitar 6 jam belum selesai itu ceritanya kayaknya. Oke, Ustaz Agus luar biasa ya. Artinya pendidikan di Ar-Rahman ini tadi disampaikan Ustaz Agus seperti juga mendidik Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau di sini kayaknya nggak dikasih rotan saja. Dikasih ada SOP yang sudah ditentukan. Iya. Tapi artinya maklumat-maklumat yang diberikan adalah maklumat-maklumat Islam. Betul. Pemahaman-pemahaman Islam. Oke, yang terakhir Ustaz Agus ya. Kira-kira nih kalau anak-anak kita di zaman sekarang sekiranya perubahan itu mendasar ya. Tadi kan sudah dijawab Ustaz Agus, harus dari Islam. Betul. Nah, kalau lebih mendasar lagi apa saat itu? Selain pendidikannya, selain apanya, apa yang harus kita rubah nih saat? Sekiranya secara menyeluruhnya berubah. Oke, silakan. Baik. Jadi semuanya itu namanya sistem, Ustaz ya. Kita itu misalnya kita contohkan organ tubuh kita. Ya, ketika kita merasa sakit kepala itu, teman kalau sakit kepala itu kayaknya semuanya itu ikut sakit. 2 hari yang lalu sakit. 2 hari yang lalu sakit gitu ya. Semuanya itu sakit juga gitu. Nggak bisa bangun mungkin ya, atau waduh pening sekali, itu nggak bisa beraktivitas seperti itu. Nah, ini sistem, Ustaz. Jadi sistem itu saling kait mengait. Ya, terkait dengan sistem dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan generasi emas? Tadi ya saya sampaikan tadi, generasi gemilang itu adalah ketika kemudian mereka menyadari bahwasanya aturan itu kembali kepada aturan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik itu aturan tentang sosial dan seterusnya. Ya, terutama tadi tentang bagaimana aturan sosial tadi. Nah, itu tadi sistem. Jadi semuanya itu kita akan belajar juga biologi itu bagaimana kemudian sistem indera atau seterusnya itu dia diatur kan oleh sistem saraf ya, itu bermuara pada otak. Betul. Ada 2 sebenarnya, otak dan sumsum tulang belakang. Meskipun anak ngajarnya bahasa Inggris saja, tapi biologi sedikit paham lah. Tapi pernah sakit kepala pernah. Nah, itu kan semuanya nggak bisa gitu ya. Kayaknya kalau itu sering Zat, kalau yang ini biologi. Itu Zat. Jadi semuanya itu saling kait mengait satu sama lain, sehingga kemudian adanya aturan hidup dalam Islam ya, semuanya harus diatur. Nah, itu kunci menurut saya bagaimana kemudian aturan hidup dalam Islam itu bisa mengatur seluruh aspek kehidupan mereka sampai kepada muara sistem pergaulan, sampai kemudian kita menghasilkan generasi-generasi seperti halnya Muhammad Al-Fatih, seperti halnya kemudian Osman B, kemudian seperti halnya sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu bagus, begitu gemilang ya ketika cerita-cerita yang kita dengarkan seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kita berharap anak-anak kita, kemudian anak-anak kaum muslimin di seluruh dunia ini ya bisa kemudian mengecap itu semua, bisa kemudian berkontribusi, dan mudah-mudahan umat ini akan bangkit seperti itu, Ustaz Rahman.
Oke, berarti seluruh sistem harus diatur dengan Islam Iya, yang harus diatur bersumber dengan Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. begitu. Ya. Kalau sekarang mungkin bahasa Arabnya syariat Islam Begitu, saja. ya. Artinya ketika seluruh sistem itu sudah diatur oleh syariat Islam, maka insya Allah permasalahan-permasalahan yang ada itu akan terselesaikan. Betul, Ustaz. Nah, ini menjadi pertanyaan besar nanti kita kalau bertemu lagi, Ustaz, ya mudah-mudahan Iya. kita ketemu lagi. Nah, apakah betul syariat Islam ini bisa menyelesaikan semuanya? Nanti kita kembali lagi di podcast ANI. Oke, thank you. Terima kasih. You are welcome.